Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Kembali lagi di channel YouTube Harian Rakyat Aceh bersama saya Ihsan Maulana. Pada kesempatan ini kita telah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Pak Zal Sufran STMSI, Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik Diskominfo dan Sandi Aceh. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, di momen ini kita akan mengulik sedikit banyak tentang persoalan COVID istimewanya di Aceh. Pak, Bapak sendiri sebagai Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik, sejauh apa kerja teman-teman untuk mensosialisasikan persoalan COVID? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini juga bagian kerjasama yang baik juga ini hari ini. Bagaimana bahwa kita juga melaksanakan penyebarluasan informasi, terutama dalam melakukan beberapa informasi tentang COVID-19 di Aceh. Dan beberapa yang sudah kita lakukan selama ini yaitu bekerjasama dengan beberapa media di Aceh untuk melakukan ajakan-ajakan dan juga semacam layanan dan himbauan agar kita secara bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama yang kita sudah lakukan itu, dan dengan berbagai media yang ada. Kemudian khususnya untuk Dinas Kominfo dan Persandian Aceh itu juga sudah membuat beberapa aplikasi untuk layanan pemberitahuan atau penyebarluasan informasi itu kepada masyarakat. Nah, kita punya Haba Aceh, punya COVID Aceh, prop.go.id, punya beberapa hal, dan semua media kita manfaatkan untuk itu. Karena harapan kita adalah bagaimana seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur Aceh dan pimpinan di Aceh untuk terus melakukan upaya-upaya pencegahan di Aceh. Dan alhamdulillah ya, dari beberapa program pemerintah Aceh yang sudah ada, misalnya ada BRE pertama yang sudah kita lakukan untuk fasilitas-fasilitas di tempat kerja dan sebagainya. Kemudian juga ada Gemas kemarin, ada juga Gencar yang sudah mulai berjalan dan itu juga efektif. Dan di terakhirnya kemarin juga di data terakhir kita malah ranking terendah. Ranking terendah dari seluruh Indonesia untuk kenaikan COVID kita ya. Dan alhamdulillah artinya dengan penurunan yang sudah begitu baik, kita harapkan juga masyarakat tetap bertahan dengan disiplin itu untuk mencegah dan bersama-sama menjaga 3M itu yang paling penting. Misalnya yang pertama itu saja dulu, mampu itu. Makanya kita juga berharap hampir ke seluruh media untuk sama-sama ya, dan saya lihat juga beberapa media dan luar biasa tetap saja mengkampanyekan hal-hal baik itu. Pak, berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, kemudian juga soal data kita yang makin hari makin menurun, artinya di sini bisa dikatakan informasi dan sosialisasi yang disampaikan oleh Diskominfo dan Persandian Aceh itu berhasil. Iya. Bukan soal berhasilnya informasi yang kita inginkan sebenarnya ya. Kalau dari survei yang sudah dilakukan dari lembaga independen kemarin itu, informasi terhadap upaya-upaya pencegahan COVID ini sudah sangat luar biasa. Sampaikah ke masyarakat? Sampai. Yang jadi persoalan sekarang itu adalah tingkat kesadaran kita bersama. Ini yang mungkin masih jadi kalau dengan informasi, alhamdulillah dari semua lini yang ada di pemerintah Aceh, termasuk juga media massa yang secara independen juga, secara sendiri juga ikut mengkampanyekan tentang COVID-19 ini, bahayanya dan cara melakukan pencegahannya. Saya pikir informasinya sudah sangat melimpah. Nah, ini yang menjadi fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan tetap masyarakat yang sudah sadar itu bertahan dengan kondisi saat ini, karena kita mau tidak mau
harus pahami bahwa ya sudah kondisinya sudah seperti ini. Iya. Jadi kita harus jaga ini dengan baik, dan bukan untuk kita saja, tapi untuk orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang sekitar kita gitu. Supaya apa? Supaya kita juga nanti ke depan dengan bersilaturahmi sudah punya hal-hal yang baik dan tetap bisa ketemu dengan orang itu kan. Iya. Kalau mereka nantinya juga sakit kan ujung-ujungnya juga nggak bisa ketemu lagi gitu. Nah ini yang harus kita jaga bersama, saya pikir. Pak Zal, kemudian soal di luar tantangan kita terhadap kesadaran masyarakat sendiri di Diskominfo dan Persandian Aceh sendiri, secara teknis apa sih tantangan terberat dalam sosialisasi ini, Pak? Ya, dalam sosialisasi ini kan tantangan yang paling berat itu adalah bagaimana sebuah informasi ini sampai ke masyarakat paling bawah. Ini yang paling seharusnya yang ini. Makanya kita memakai semua media komunikasi. Oke, kalau kita hanya memakai sebenarnya media koran saja, misalnya, kita bisa pahami, maka radiusnya hanya sampai di sini, misalnya. Kemudian kalau memakai media elektronik yang online saja, misalnya, maka informasi itu hanya sampai sini. Maka pemerintah Aceh melakukan semua bentuk komunikasi, sehingga ketika misalnya ada dikirim ke bawah, itu bagaimana itu menjadi massal informasinya. Menjadi sehingga ke tingkat bawah sampai gitu. Jadi jangan disalahartikan seolah-olah ada apa kami turun sampai ke kabupaten kota, sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai jumatan juga. Itulah upaya paling besar dari pemerintah Aceh untuk rakyatnya. Saya pikir ini sesuatu dari pemimpin yang ada di Aceh untuk masyarakatnya, bentuk sebuah rasa cinta dan kasih sayang pemimpin di Aceh pada masyarakat, supaya informasi ini sampai ke tingkat bawah. Jadi tantangan yang paling berat itu sebenarnya itu. Adalah bagaimana sebuah informasi bisa nyampe ke paling bawah. Nah kalau kita hanya berharap ke media-media mainstream saja, belum tentu kan, belum tentu semua punya handphone sampai ke bawah, punya yang bisa diakses lah. Apalagi masih ada juga beberapa daerah kita yang masih blind spot, berarti masih ada yang belum punya dapat sinyal dan sebagainya. Nah, maka gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh saat ini itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran bersama dan sekaligus informasi itu sampai ke akar rumput. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dipahami, saya pikir. Nah, Pak Zal, kemudian di luar soal pendekatan media mainstream baik cetak maupun elektronik, apakah di Diskominfo dan Persandian sendiri itu juga menggunakan pendekatan yang lebih fresh, seperti katakanlah mengundang influencer atau akun-akun di Instagram yang lainnya? Ya, kemarin kita memakai beberapa tokoh-tokoh ya, misalnya malah kita sempat meminta kepada si artis kita seperti Nazia yang penyanyi Aceh itu, dan juga beberapa untuk ikut bersama-sama dengan kita dan ikut mempromosikan itu. Beberapa tokoh juga termasuk misalnya ada yang sempat kena dan sembuh dan dia mengikhlaskan diri untuk menyampaikan pesan-pesan baik kepada masyarakat juga. Jadi semua itu kita gunakan. Nah, semua kita manfaatkan. Apalagi tokoh-tokoh Aceh kayak kemarin ada Pak Rafli ya, penyanyi yang juga kita minta juga untuk menyampaikan pesan-pesan itu melalui kita ya. Alhamdulillah lah semua. Saya pikir karena itu sesuatu yang dengan tujuan yang baik, maka semua akan terlibat dengan baik. Nah Pak Zal, praktis di 2020 kemarin hampir di semua provinsi di Indonesia ini sosialisasinya terhadap pencegahan. Nah di 2021 ini kita punya PR baru rasanya, yaitu mensosialisasikan soal vaksin. Dan alhamdulillah untuk di Aceh sendiri hari ini tanggal 5 juga sudah sampai gitu. Nah kemudian ada program khusus tidak dari Diskominfo dan Persandian Aceh sendiri untuk mensosialisasikan vaksin agar masyarakat kan banyak bias informasi bahwa vaksin bagana begini dan seterusnya. Bagaimana Bapak melihat itu? Ya, informasi ini penting sekali soal vaksin ya. Pada tahun 2020, akhir 2020 kemarin, Dinas Kominfo dan Persandian Aceh juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menjelaskan beberapa tentang vaksin ini. Nah, ini kan sangat sensitif, karena belum semua bisa diterima ya secara baik.
dan informasi yang lengkap juga harus dan di tahun 2021 kemungkinan besar Kementerian Kominfo juga akan bekerjasama dengan Dinas Kominfo Aceh untuk melakukan juga beberapa sosialisasi tentang ini. Nah, dari situ nanti mungkin kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan dan bisa juga langsung menanyakan bagaimana sih sebenarnya risikonya, benar nggak misalnya ketika habis disuntik ada yang pingsan, ada yang kayak gitu kan, yang sering kita lihat di grup-grup WA dan sebagainya. Nah, ini kan membuat kita harus tabayun nih, bahwa benar nggak bahwa benar kejadian itu ada atau tidak gitu kan, ini harus ada, jangan informasi ini kan banyak sekali gitu nyampe begini begitu, apa benar atau tidak, takutnya nanti malah informasi itu adalah informasi yang hoax yang tidak bisa kita ini. Nah, ini yang butuh kita untuk terus saling untuk mencari kebenaran itu. Berarti kalau untuk ini kan sudah menjajaki kerjasama dengan pihak yang meminai vaksin tertentu, berarti kedepannya akan ada program yang khusus untuk informasi vaksin ini, semacam katakanlah ada akronimnya, kalau dulu ada GEMAS, kalau ini berarti 21 akan ada yang spesifik. Iya, kalau kita dari sisi sosialisasi ya, itu tetap melakukan hal-hal, mensosialisasikan hal-hal yang penting bagi pemerintah dan tentu untuk kepentingan masyarakat kan ya, ini yang akan terus kita lakukan. Kalau dari sisi komunikasi, kalau dari sisi kesehatan nanti pasti dari Dinas Kesehatan punya ini sendiri untuk melakukan itu gitu. Nah, kemudian mungkin pemirsa juga penasaran Bapak soal kerjasama daripada Diskominfo sendiri terhadap media-media, katakanlah dengan term media COVID ini. Seingat Bapak, apakah semua media cetak dan elektronik di Aceh itu dilibatkan? Ada berapa totalnya Pak? Seingat Bapak? Ya, saya pikir kalau di Aceh ya, kalau yang media di Aceh, saya pikir pasti terlibat lah ya. Terlibat. Kalau yang media di Aceh saya yakinin itu karena itu kan oleh pemerintah ada dari Biro Humasnya sendiri, ada dari kita, dari beberapa. Nah, kalau jumlah persisnya kan kita nggak ini ya, karena nanti datanya apa. Kemudian tapi itu penting. Cuma saya lihat justru harapannya bukan hanya dari pemerintah saya lihat, tapi dari kawan-kawan media sendiri sangat aktif. Sangat aktif. Ini yang sangat menurut saya sangat baik ya. Artinya sangat aktif secara perusahaannya itu medianya itu mempublikasikan itu. Nah, ini sesuatu hal saya pikir yang maksudnya positif bagi masyarakat. Nah, karena kalau kita hanya berharap dari pemerintah, jangkauan tangan pemerintah itu kan tidak seluas yang itu. Tapi kalau kawan-kawan dari media juga menjadi bagian dari itu luar biasa sekali memang. Gitu. Kalau secara nasional sendiri di ranking di Kominfo, Aceh berarti punya ranking yang bagus dalam sosialisasi ini, Pak? Ya, kalau kemarin media center kita itu kan mendapat ranking 3 ya, secara nasional ya. Dan untuk pemberitaan selama di tahun 2020 kemarin, dan kita memang aktif sekali karena juga dibantu oleh banyak rekan-rekan media lainnya yang terus kita memberikan masukan, memberikan saran ini. Jadi akhirnya memacu sendiri Dinas Kominfo untuk bekerja lebih aktif, lebih ekstra. Saya pikir itu sesuatu sebenarnya ya, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana seluruh informasi tentang pemerintahan di Aceh, informasi yang tentang apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di sini berjalan dengan baik. Baik. Nah, teman-teman, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal sendiri, Aceh mendapatkan peringkat ketiga di nasional tentu sebuah pencapaian yang luar biasa dan itu patut kita apresiasi bersama. Tapi apresiasi pun rasa-rasanya tidak cukup jika kesadaran dari kita sendiri itu tidak bertumbuh, karena apapun ceritanya pencapaian sebuah dinas itu tetap pada dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ini kita sudah memasuki 2021 Pak. Adakah program-program terbaru soal COVID yang telah disusun atau sedang disusun oleh teman-teman di Diskominfo, Pak? Ya,
Kalau di Diskominfo sendiri kita masih terus ya mengoptimalkan apa yang sudah kita lakukan, karena kita sudah yakin sekali dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin itu banyak hal positif yang sudah dihasilkan. Maka di 2021 itu kita lanjutkan terus sambil terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Nah, supaya seperti yang kita harapkan tadi, yang muncul itu adalah kesadaran, bukan hanya sampai informasi terus informasi selanjutnya nyampe yang lain sudah lupa gitu. Nah, tapi bagaimana informasi itu sampai dan informasi itu dirasakan penting bagi masyarakat dan muncul kesadaran dari masyarakat, sehingga yang diharapkan ke depan itu justru adalah partisipasi dari masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan ini. Nah, ini yang sebenarnya yang paling utama ya. Nah, jadi kalau kita terus melakukan hanya dari pihak pemerintah misalnya, tapi tidak muncul partisipasi, juga akan sangat sulit sekali. Nah, kemudian Pak, kan Diskominfo sendiri juga bagian terpenting dalam sosialisasi itu, bagian terdepan lah ini. Nah, untuk mengepakkan sayap lagi di tahun yang baru ini, apakah dengan seperti yang lalu-lalu dengan anggaran yang ada ini butuh penambahan atau Bapak merasa sudah cukup optimal, Pak? Ya, saya pikir kalau soal anggaran kan nggak ada yang ini sekali ya, juga ya. Apalagi kawan-kawan media pun sudah sangat membantu. Jadi saya pikir ya anggaran nggak terlalu masalah lah di sini. Tapi bagaimana optimalisasi terhadap anggaran yang ada untuk bekerja lebih efektif saja. Saya pikir nggak ada persoalan soal itu. Dan apalagi nanti Kementerian Kominfo pun akan bekerja sama dengan kita. Itu kan secara tidak langsung juga akan membantu kita dalam beberapa program yang lebih lebih baik lagi. Nah, Pak, kita kembali sedikit soal vaksin tadi, Pak. Salah satu program terbaik saya rasa ketika Diskominfo ini saat pencegahan COVID di kemarin waktu adalah ada di setiap Jumat itu khatib menyampaikan bahwa COVID ini begini, ada satu hari kalau saya tidak silap ya, waktu gebrak masker itu. Iya, waktu gebrak masker itu. Apakah pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama dengan pertimbangan kultur dan sosio kita ini akan kembali dilakukan, Pak? Ya, pemerintah Aceh itu kan tidak pernah bekerja sendiri ya. Apalagi dengan ulama, dengan itu kan pemimpin di Aceh itu sangat hormat, sangat ini, dan selalu berkolaborasi dengan mereka. Jadi artinya akan ada, saya yakin akan ada kerja bersama antara pemerintah Aceh, ulama, Muspida ya gitu ya, Porkompimda kalau ini, untuk melakukan gerakan bersama. Apalagi dalam hal vaksin ini penting sekali ulama ke depan ya kan. Bagaimana ini bisa diterima, apalagi ini kan daerah khusus ya seperti Aceh. Dan tentunya di Aceh hal-hal itu sangat sensitif. Nah, dan dibutuhkan penjelasan yang sangat konkret dan komprehensif terhadap ulama dulu ini, gitu ya kan, terhadap ulama menyampaikan apa benar ini vaksinnya bagaimana, bagus tidak, yakin bisa menjaga kita semua kan gitu ya. Kalau ulama mungkin bisa terlibat di sini kan akan sangat lebih baik. Ya, dan saya yakin ya pemerintah Aceh juga tidak akan sendirian di sini. Pasti didukung oleh Porkompimda dan ulama juga. Pendek kata semua lini akan dilibatkan lah, insya Allah. Iya, insya Allah. Nah, untuk kedepannya Bapak sendiri insya Allah optimis bahwa vaksin itu akan tidak bias informasi lagi, Pak? Ya, saat ini kita kan masih, kalau sampai dengan hari ini ya, BP POM itu sudah meminta untuk menunggu sampai mereka selesai gitu. Jadi kan ada ahlinya nih. Jadi kita kembalikan ke ahlinya. Jadi apapun nanti yang disampaikan oleh ahli itu yang baru bisa kita sampaikan ke masyarakat. Jadi kita tidak bisa juga menyampaikan atau menyimpulkan sendiri. Tapi selesai ahlinya, misalnya BP POM nanti menyatakan bahwa udah oke, udah ini, dan kemudian
pimpinan daerah, kemudian ditambah dengan ulama sudah oke, ya baru mungkin bisa kita ini kan bisa kita lanjutkan dengan aktualisasinya. Nah, Pak, pada akhirnya waktu pula lah Ya. yang menyudahi dialog singkat kita atau bincang-bincang kita terhadap tema kita yaitu COVID-19. Kemarin kita sudah pencegahan, ini sudah masuk tahun-tahun mensosialisasikan vaksin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk pemirsa. Pada akhirnya tidak lain dan tidak bukan yang diharapkan adalah kesadaran kita bersama. Kita mendukung pemerintah terus bekerja optimal. Kita juga berharap masyarakat saling bertumbuh kesadarannya karena COVID itu nyata. Apapun ceritanya, 3M tetap yang utama. Dan hati-hati men-share informasi yang tidak benar, terutama di WA Group. Pak Zal undur diri, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat dan bekerja optimal. Saya Ihsan Maulana undur diri. Bagi teman-teman yang menyaksikan ini merasa inspiratif dan banyak manfaatnya, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.